Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Kepailitan kelas Burda Burniati SIM Hum membawakan diskusi 2 mengenai kajian dan analisis putusan hukum nomor 30 garing PDT Suspek KPU garing 2020 tentang tentang putusan pilotnya. Mungkin langsung saja ke teman saya yang menjelaskan nomor 1, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan mengenai perkara ini secara singkat. Jadi, perkara ini bermula ketika Wilinata Sanjaya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Budi Prasetya dan Krisma Agung Prasetya yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2020. Pengadilan kemudian mengabulkan PKPU sementara selama 45 hari pada tanggal 15 Juli 2020 dan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk menangani proses tersebut. Dalam masa PKPU, debitur mengajukan proposal rencana perdamaian kepada para kreditor melalui rapat kreditor yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara, proposal perdamaian tersebut ditolak oleh para kreditor. Karena tidak tercapai perdamaian dalam proses PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2020 menyatakan Budi Prasetya dan Krisma Agung Prasetya pilot dengan segala akibat hukumnya serta menunjuk kurator untuk mengurus harta pilot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pihak pemohon PKPU. Pemohon PKPU adalah Willy Nata Sanjaya. Beliau lahir di Kediri pada 14 Agustus 1954 dan bertempat tinggal di Jalan Lejen Sutoyo nomor 96 RT RW 4211, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam perkara ini, pemohon diwakili oleh kuasa hukum Lugito SHMH. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, alasan permohonan PKPU berdasarkan bagian duduk perkara dan laporan dalam dokumen tersebut, alasan atau dasar permohonan PKPU adalah adanya utang yang belum dibayar. Pemohon PKPU Willy Natasanjaya tercatat memiliki piutang terhadap para termohon Budi Prasetya dan Krisma Agung Prasetya sebesar Rp6.512.400.000. Kemudian kondisi bisnis debitur yang menurun dalam proses persidangan dan rapat kreditur, pihak debitur mengakui bahwa latar belakang usaha mereka saat ini sedang dalam kondisi menurun dan kritis. Kemudian ketidakmampuan membayar, debitur mengajukan proposal perdamaian yang pada intinya meminta moratorium pembayaran utang pokok serta perpanjangan jangka waktu pelunasan hingga 10 sampai 20 tahun karena keterbatasan kemampuan keuangan saat ini. Kemudian adanya kreditur lain. Selain pemohon, terdapat beberapa kreditur lain yang membuktikan adanya lebih dari satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan syarat permohonan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Udah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nomor 4 itu mengenai putusan dan juga analisis putusannya. Kalau untuk putusannya sendiri, dia yang pertama menyatakan termohon PKPU 1 Budi Prasetya dan termohon PKPU 2 Krisma Agung Prasetya dalam keadaan pelet atas segala akibatnya. Lalu yang kedua menunjuk saudara RM Fajarisman SHMA Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya sebagai hakim pengawas. Lalu yang ketiga mengangkat kurator Agustiar SH dan juga Farhan Jafar SH SPN CLI. Yang keempat membebankan biaya perkara pada harta pelit sebesar Rp4.035.000. Nah, lalu berdasarkan apa yang saya analisis mengenai kasus ini,
Jadi begitu rencana proposal perdamaian itu diberikan oleh termohon PKPU kepada pemohon dan juga kreditur, ternyata di situ dari pihak kreditur ingin mengadakan yang ada namanya revisi dari isi proposal perdamaian. Tapi ini mungkin nggak dijelaskan alasannya kenapa si debitur menolak. Mungkin karena terlalu keberatan atau apa kita nggak tahu. Yang jelas dia situ menolak ada revisi. Jadi karena penolakan revisi itu tadi, si kreditur ini kemudian merasa prodam yang diberikan itu mungkin merasa prodam diberikan itu tidak sesuai ataupun tidak imbang, bahasa tidak imbang antara hak dan kewajibannya. Makanya mayoritas, bukan mayoritas tapi hampir semua 90% ke atas itu kalau saya lihat di putusannya menolak terhadap adanya proposal perdamaian. Oleh karenanya putusan homologasi itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak ada PKPU sehingga menurut Undang-Undang 37 tahun 2004 debitur dinyatakan pilot sehingga menjadi sebutan debitur pilot. Itu aja saya berikan kepada nomor 5. Sorry Agatha, suaranya patah-patah. Sorry patah-patah suaranya. Apa mau sekali gue aja yang ngomong ya? Daripada kita ngulang lagi. Gue aja yang ngomong gak apa-apa ya? Daripada kita ngulang lagi. Gak apa-apa kok. Oke, jadi kalau mengenai tata atau proses PKPU sementara atau tetap yang diberikan dalam putusan, kalau dalam putusan itu sudah disahkan yang namanya PKPU sementara selama 45 hari. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan nomor 4 tadi, yaitu adanya proposal perdamaian yang diberikan oleh termohon PKPU 1 dan termohon PKPU 2, yang dimana isi dari proposal perdamaian yang diberikan itu tidak dinyatakan atau tidak membuat bahasanya keadilan lah bagi si pemohon pemohon dan juga kreditur lainnya, yaitu meliputi Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BRI, dan juga bank-bank lainnya, Bank Maybank juga. Nah, kemudian dikarenakan proses PKPU sementara menuju ke tetap itu tidak memenuhi, yang dimana harus disahkan prodam itu, proposal perdamaian itu minimal setengah dari seluruh debitur, mohon maaf, nilainya setengah, krediturnya setengah, dan nilai utangnya 2/3 dari jumlah utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur. Nah, dikarenakan proposal perdamaian itu tidak disetujui, oleh karenanya dimintakan revisi oleh kreditur. Dan ketika revisi itu diberikan, tidak disepakati oleh debitur karena sama-sama entah itu memang karena harta tidak mencukupi atau memang karena mencoba posisi bargaining tetapi tidak mendapati posisi bargaining. Oleh karenanya di situ ketika si termohon ini tidak lagi mendapatkan bahasanya hatinya si pemohon, baik itu dalam hal bargaining ataupun dalam hal memberikan proposal perdamaian, maka di situ dilakukanlah voting. Yang dimana voting ini hampir 90% ke atas dari jumlah kreditur itu tidak setuju adanya ataupun menolak adanya proposal perdamaian yang harus disetujui. Oleh karenanya ketika PKPU tetap tidak disetujui, maka tidak terbentuk yang namanya perjanjian homologasi yang dimana itu harus ditaati oleh debitur PKPU itu sendiri. Nah, oleh karena itu tidak disetujui proposal perdamaian yang sehingga menjadi perjanjian homologasi, maka si debitur PKPU ini dengan segala akibat hukumnya dia dinyatakan sebagai debitur pilot sehingga diaturlah pengurusan dan pemberesan harta oleh si kurator. Gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.